Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 6 pelajar yang mencuri puluhan laptop di sekolahnya sendiri. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di Merauke masih terjadi. Demam Piala Dunia, warga minta Pemkab sediakan fasilitas nonton bareng. Enam pelajar ini tidak berkutik setelah diringkus polisi dari berbagai lokasi di Merauke. Mereka ditangkap karena mencuri 21 laptop, 3 kamera foto, dan 3 kamera video, serta 2 buah lensa. Seluruh peralatan elektronik tersebut mereka gasak dari SMA Negeri 3 dan SMK Antonius Merauke. Polisi saat ini sudah menyita barang curian milik kedua sekolah tersebut dan sebagian pelaku lagi masih diburu. Keenam pelajar ini tercatat sebagai murid di kedua sekolah tersebut. Mereka memanfaatkan kesempatan saat petugas sekolah lengah. Di sekolah Santo Antonius ini, teman yang sekolah di situ memberikan kabar kepada mereka ini yang berenam ini, ya, kalau di ruangan tersebut ada laptop, ya. Ini ada 5 laptop dengan 3 jenis, ya. 5-5-nya dibawa dari ruangan tersebut, ya, dibawa keluar dan masing-masing punya peran, ya. Jadi 5 laptop ini bisa diambil, diakibatkan juga pada saat tersangka sebanyak 6 orang ini datang ke sekolah tersebut, ya, Santo Antonius, SMK Santo Antonius, melihat jendela ada yang terbuka. Dan salah satu daripada pelaku ini, saya sebutkan saja AMW, inisialnya, masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, dari ruangan tersebut dia melihat laptop sebanyak 5 disapu semuanya. Para pelaku sempat menjual beberapa laptop ke penadah dengan harga Rp600.000 per unit. Mereka mengaku uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Antrian kendaraan di sepanjang areal SPBU di Merauke hingga saat ini masih terus terjadi. Pemandangan seperti ini sudah sering terlihat dan hingga kini belum ada solusinya. Seperti terlihat di SPBU yang terletak di Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Parako. Antrean truk mengular hingga ke Jalan Pendidikan dan Jalan Marta Dinata. Bahkan sejumlah sopir truk harus menginap karena khawatir tidak kebagian BBM yang memang dijatah untuk setiap kendaraan. Udah susah, antrinya susah juga, tambah naik lagi harganya, bikin kita tambah sulit lagi. Berbagai cara dilakukan untuk mengurai antrean BBM, salah satunya dengan penjatahan BBM. Petugas juga sudah bertindak tegas terhadap pemilik kendaraan yang memodifikasi tangki untuk mendapatkan BBM yang lebih banyak. Namun seluruh upaya tersebut tidak ada artinya bila pasokan BBM tidak sesuai dengan permintaan yang cukup tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Mimika bersama Pertamina akan membahas antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Timika yang belakangan semakin parah dan hingga saat ini masih saja terjadi. Pemkab Mimika akan mempertanyakan ke pihak Pertamina penyebab antrean kendaraan selama ini. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan pihaknya telah mengatur kuota BBM di setiap SPBU di Timika agar penyalurannya tetap merata. Namun tetap saja antrean BBM kembali terjadi di SPBU dan ini membuat masyarakat kecewa dan kesal.
BBM di Mimika ini sebenarnya ada persoalan lain yang sebenarnya kita harus sama-sama selesaikan. Nanti hari Jumat saya coba kumpulkan semua apa tindakan kita untuk salah kita. Karena sebenarnya dari sisi kuota cukup sebenarnya. Tapi kenapa muncul antrian begitu banyak? Ini persoalan kita yang kita harus lakukan. Kita akan lihat. Apakah karena padahal sebenarnya sudah kita batasi dengan adanya pembayaran secara online dengan kris code. Ini sudah dilakukan juga, tetapi kok terus bertambah terus. Ini ada apa? Menurut Bupati, kelangkaan BBM saat ini memang terjadi di seluruh Indonesia dan ia berharap Pertamina segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat tidak resah dan bertindak anarkis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seluruh staf termasuk para jaksa di Kejaksaan Negeri Merauke menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ada yang terlibat kasus narkoba. Tes urin saat ini memang sedang digalakkan di instansi pemerintah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke Imran Misbah mengatakan ada 40 pegawai di jajaran Kejaksaan Negeri yang menjalani tes urin. Dan kebijakan ini merupakan gerakan serentak yang diberlakukan di seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka rencana aksi nasional untuk pengawasan pencegahan dan peredaran narkotika. Jadi memang dari program pusat terkait dengan rencana aksi nasional, dalam hal ini peredaran pengawasan narkotika di kalangan internal kejaksaan, dan jumlah pegawai yang ikut kegiatan ini sekitar 40 orang. Totalnya 40? Ya, kurang lebih 40 orang. Sanksinya apa kalau misalnya? Kalau ada yang positif? Nah, kita lakukan pemeriksaan internal terlebih dahulu. Ini rutin dilakukan? Rutin setiap tahun. Kejaksaan Negeri Merauke akan bertindak tegas jika ada pegawai kejaksaan yang terindikasi menggunakan narkoba. Seluruh staf dan jaksa yang dites urin hasilnya negatif. Penggunaan narkoba saat ini sudah menjangkiti PNS, bahkan aparat penegak hukum seperti Polri. Salah satu langkah pencegahan adalah tes urin. Namun tes urin sebaiknya dilakukan secara mendadak dan rahasia agar informasi tidak bocor terlebih dahulu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.